Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Bapak Irwan Septinadi. Yang kami hormati Kepala Seksi Perpustakaan Jakarta Pusat, Bapak Nur Muhyadi. Para pustakawan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, para Dewan Juri Lomba Hanjaba tahun 2024, para kepala sekolah, para guru pendamping, para peserta Lomba Hanjaba tahun 2024, dan seluruh hadirin di siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam acara Technical Meeting Hanjaba Hari Anak Jakarta Membaca tahun 2024. Baik, untuk mengawali acara, marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk itu, kepada Bapak Irwan Septinadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, Bapak Ibu semua, anak-anakku. Yang saya hormati, Bapak Kasih Perpustakaan Sudin Pusip Jakarta Pusat, kemudian Dewan Juri Lomba Kegiatan Hanjaba tahun 2024. Ini saya bacakan ya, yang terhormat Bapak Gita Ramadona, Ibu Resita Febriatri, Widiawati Oktavia, itu juri lomba tingkat SD, juri lomba pidato Bahasa Indonesia untuk tingkat SMP, Ibu Tesara Rafiantika, Ibu Dinda Putri, Ibu Raisa Wulan. Untuk juri lomba komik tingkat SMP ada Bapak Wirawan Soekarwo, Ibu Gita Ayu Ramayuda, Bapak Arif Salih. Untuk juri menggambar mewarnai tingkat SD, ini Ibu Raden Monika, Bapak Yogi Fahmi Rianggito, Bapak Muhammad Rifai, dan terakhir untuk lomba pertutur tingkat SD, Kang Didin, Ibu Oli Sumarni, dan Abah Kaspin. Ini saya sebutkan, saya berterima kasih terkait kehadiran dalam rangka technical meeting untuk lomba Hanjaba yang akan dimulai pada tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus. Ada di dua tempat. Pertama untuk lomba menggambar dan lomba komik strip itu ada di ruang serbaguna utama di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Untuk tiga lomba berikutnya yaitu lomba pidato bahasa Indonesia, lomba puisi, dan lomba bertutur tingkat SD itu ada di Aula Sudin Pusip Jakarta Pusat. Tidak jauh lokasinya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan keberkahan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada kegiatan technical meeting lomba Hanjaba. Oh ya, tak lupa tadi saya sampaikan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat SD sampai SMP, kemudian guru pendamping, dan yang utama adalah anak-anakku semua yang mengikuti kegiatan Lomba Hanjaba tahun 2024 yang telah mendaftar dan telah terregister di sistem kami dan telah terkonfirmasi dengan masing-masing jurinya. Jadi nanti yang akan mengikuti kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah anak-anakku semuanya yang sudah terregister ya. Artinya animonya cukup banyak dan bahkan banyak sekali. Jadi udah
melebihi kuota, bagi yang sudah mendaftar duluan, itu adalah mereka berkesempatan untuk mengikutinya. Semoga anak-anakku semuanya nanti pada hari H diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti lomba kegiatan Hanjabat tahun 2024 semuanya. Tak lupa saya berterima kasih juga kepada teman-teman di Sudin Pusip Panitia yang telah mengakomodir semuanya kegiatan pada hari ini dan nanti pada saatnya di lomba di tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada pustakawan kita semuanya di Sudin Pusip Jakarta Pusat dan nanti mengenai hal ihwal mengenai perlombaan jabat tahun 2024 akan disampaikan oleh Ibu Rahmatul Khorimah yang biasa disapa dengan Ibu Imei. Ya, nanti Kak Imei akan menjelaskan segala sesuatunya mengenai giat Lomba Hanjabat tahun 2024. Lomba Hanjabat ini dengan tema dari baca jadi karya untuk Jakarta. Jadi kegiatan ini memang kegiatan setiap tahun ya yang memang kita adakan karena melihat animo antusias daripada khususnya SD dan SMP anak-anak siswa, kita melihat bahwa mereka tuh punya potensi-potensi kemampuan dalam hal kreativitas yang memang harus kita arahkan, kita bina. Semoga kreativitasnya itu bisa menjadi hal-hal yang penting dan berprestasi. Gitu. Makanya setiap tahun kami dari Sudin Pusat Jakarta Pusat akan selalu tidak bosan-bosannya akan menggelar kegiatan Hanjaba. Di tahun ini 2024, bahkan nanti di tahun 2025, semoga kegiatan ini bahkan mungkin bisa lebih banyak lombanya. Gitu. Jadi nanti mengenai lombanya semuanya nanti akan disampaikan oleh Ibu Imei. Barangkali itu aja. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Kalau saya perkirakan yang akan mengikuti kegiatan ini kurang lebih ada 275 orang. Belum termasuk guru kepala sekolah, guru pendamping, orang tua, dan lain-lain. Jadi ini adalah kegiatan yang meriah. Memang kita harus meriahkan kegiatan Hanjaba tahun 2024 ini dan insya Allah nanti eh, akan dibuka oleh asisten eh, administrasi dan kesra dan kemudian juga oleh Bapak Kadis Pusip ataupun juga dengan Ibu Ucu Jamilah, Bunda Literasi Kota Aspirasi Jakarta Pusat. Gitu. Pokoknya intinya Bapak berharap bahwa anak-anak menikmati dulu lombanya, ya. Mengenai hasil menang kalah itu hal biasa. Yang penting kita berusaha untuk berani eh, menyampaikan atau mengemukakan daripada eh, prestasinya masing-masing sesuai dengan bakatnya masing-masing. Gitu. Alhamdulillah kalau misalnya yang juara ya nanti dapat hadiah, ya. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya, Dewan Juri, termasuk anak-anakku semuanya. Semoga technical meeting ini Hanjaba tahun 2024 bisa menjelaskan segala sesuatunya terkait syarat-syarat apapun itu nanti oleh Kak Imei. Ya, demikian terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irwan untuk sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon seluruhnya mengaktifkan kamera dan berikan senyuman terbaiknya. Di sini ada 3 slide. Baik, bisa saya mulai ya Bapak Ibu? Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, slide kedua, 1, 2, 3. Lanjut ke slide terakhir, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan peserta yang hadir hari ini dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan di kolom chat. Selanjutnya adalah paparan terkait Technical Meeting Hanjaba tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat, Ibu Rahmatul Karimah atau Ibu Ime. Kepada Ibu Ime dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Hana. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Izin suara saya terdengar? Izin Bu, sudah terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya ucapkan kepada Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Irwan Septinadi, kepada Kasih Perpustakaan, Pak Nur, kepada teman-teman semua, pustakawan, teman-teman Sudin Pusip Jakarta Pusat, kepada para guru, kepada para kepala sekolah yang hadir pada siang hari ini, guru pendamping, dewan juri yang hadir pada siang hari ini di Zoom kami, dan para calon peserta, hadirin semua yang bergabung di Zoom siang hari ini. Selamat datang kami ucapkan. Hari ini kita akan melakukan technical meeting pembahasan kegiatan Hanjaba 2024 yang terdiri dari 5 mata lomba. Izin saya share screen sebelumnya. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan bersama dengan Dewan Juri, akan saya informasikan beberapa hal kembali, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, pembimbing maupun para peserta terkait kegiatan Hanjaba 2024. Izin share screen Bapak Ibu. Ya, apa sudah terlihat? Iya, sudah terlihat jelas Ibu. Baik, sebentar Bapak Ibu. Oke. Ya, hari ini kita bersama-sama ada dalam rangkaian technical meeting Hari Anak Jakarta Membaca Jakarta Pusat yang sejatinya akan dilaksanakan pada 13 sampai 15 Agustus 2024. Hanjaba sendiri merupakan kegiatan berjenjang yang terdiri dari serangkaian acara lomba yang diikuti oleh siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah pertama. Selain peringatan Hanjaba yang ditetapkan setiap tanggal 24 Agustus, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak, menumbuhkan minat dan kegemaran membaca melalui kegiatan membaca, menulis, dan bercerita. Akan ada 3 juri nantinya di masing-masing lomba. Setiap mata lomba akan diambil juara 1 sampai dengan harapan 2 di tingkat kota. Sudin Pusip Jakarta Pusat akan mengirimkan kembali juara 1 sampai juara 3 ke tingkat provinsi. Karena ini sifatnya berjenjang Bapak Ibu. Nah, Dewan Juri yang akan terlibat pada kegiatan Hanjaba kita, di sini sudah saya informasikan, mungkin terbaca juga di layar Bapak Ibu sekalian dan peserta semua. Juri menggambar mewarnai kelas 1, 2, dan 3 SD, itu ada Raden Monika yang merupakan ilustrator, ada juga Yogi Fahmirian Dito, juga ilustrator, dan Muhammad Rifai, sama-sama ilustrator. Berikutnya adalah lomba bertutur kelas 4 sampai 6 SD. Di sana ada Kang Didin yang merupakan pendongeng dan motivator ISQ, ada Ibu Oli Sumarni merupakan pendongeng dan motivator, dan ada Abah Kaspin yang merupakan pendongeng. Berikutnya ada lomba puisi kelas 4 sampai dengan 6 SD, ada Bapak Wirawan Soekarwo dari dosen, ada Ibu Resita Febriarti dari editor in chief, dan ada juga dari dengan Ibu Widiawati Oktavia, mohon maaf, dari editor dan penulis buku. Itu adalah jenjang SD. Berikutnya adalah jenjang SMP. Ada 2 mata lomba di jenjang SMP, yaitu lomba pidato bahasa Indonesia dan lomba komik. Di lomba pidato bahasa Indonesia ada juri atas nama Tessa
Raffiantika, mohon maaf kalau spellingnya keliru. Beliau merupakan public speaker. Ada Irlan Istihori, beliau merupakan kreatif produser. Ada Raisa Wulan yang merupakan public speaker. Di lomba komik kelas 789 SMP, ada Bapak Wirawan Soekarwo yang merupakan dosen, ada Gita Ayu Ramayuda yang merupakan desain marketing, ada Arif Sali yang merupakan ilustrator. Saya informasikan kembali terkait dengan ketentuan umum kepesertaan. Ini kelompok lomba SD atau MI dan SMP atau MTS. Kategori SD ada lomba menggambar dan mewarnai untuk kelas 1 sampai 3 SD, lomba bertutur kelas 4 sampai 6 SD, dan lomba membaca puisi kelas 4 sampai 6 SD. Berikutnya ada lomba di tingkat SMP, ada lomba membuat komik strip di kelas 7 sampai 9, dan lomba pidato bahasa Indonesia sama di kelas 7 dan kelas 9. Ketentuan umum lomba sebetulnya ini juga sudah kami informasikan dalam sosialisasi yang sebelumnya sudah kami lakukan. Namun kita perkuat kembali ketentuan umum lomba. Saya bacakan di sini, peserta lomba didampingi oleh satu orang guru yang berasal dari sekolah yang sama dengan peserta. Berasal dari sekolah di Jakarta Pusat yang memiliki perpustakaan, mengirimkan biodata dan surat persetujuan bertanda tangan kepala sekolah melalui tautan pendaftaran sesuai link masing-masing lomba. Peserta lomba Hanjabat tingkat kota tahun 2024 bukan merupakan pemenang juara 1 lomba Hanjabat tahun 2023 pada kategori lomba yang sama. Peserta wajib datang tepat waktu pada saat pelaksanaan lomba. Pendamping tidak diperkenankan masuk ke area perlombaan saat lomba sedang berlangsung. Setiap sekolah bisa mengirimkan maksimal satu peserta pada lomba bertutur, baca puisi, dan pidato. Setiap sekolah bisa mengirimkan maksimal 3 peserta pada lomba menggambar dan mewarnai serta lomba komik. Harapannya ini sudah disepakati dan ditaati oleh para masing-masing pendaftar dan Bapak Ibu guru pendamping karena peserta yang masuk ke kami sudah full di kuota yang sudah sesuai dengan yang memang kami siapkan Bapak Ibu. Di lomba menggambar dan mewarnai, ini sebetulnya juga ketentuan-ketentuan khusus sudah kami share di media sosial kami. Dapat dilihat di media sosial kami di Instagram @perpusjkt_pusat. Lomba menggambar dan mewarnai nanti akan dilaksanakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Harapannya sudah hadir di 7.30 untuk registrasi ulang Bapak Ibu. Setiap peserta masing-masing membawa peralatan menggambar dan mewarnai serta perlengkapan pendukung lainnya. Artinya kami panitia hanya menyediakan kertas kosong berukuran A3 Bapak Ibu untuk lomba menggambar dan mewarnai serta lomba komik strip. Lomba ini akan digabung pelaksanaannya di ruang serbaguna utama kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Diharapkan Bapak Ibu, karena kondisi area lokasi perparkiran cukup terbatas, maka kami arahkan untuk Bapak dan Ibu serta pendamping untuk tidak membawa kendaraan pribadi berupa mobil. Kalaupun membawa mobil pribadi, diarahkan untuk parkir di area KONI, tidak di area kantor wali kota, karena keterbatasan ruang parkir di Wali Kota Jakarta Pusat. Kalau kami sarankan sih Bapak Ibu menggunakan semacam Grab atau Gojek dan sebagainya untuk memudahkan mobilisasi supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan Bapak Ibu. Berikutnya adalah karya lomba menggambar dan mewarnai berkaitan dengan aktivitas membaca ya Bapak Ibu. Jadi eh, tema besar di Hanjabat tahun 2024 masih sama seperti tahun lalu, dari baca jadi karya untuk Jakarta. Tapi untuk karya lomba menggambar dan mewarnai berkaitan dengan aktivitas membaca. Jadi silahkan bagi para peserta nanti menuangkan gambarnya, kemudian mewarnai gambarnya yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas membaca. Berikutnya adalah peserta menggambar dan mewarnai ini diberikan durasi 120 menit Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya ada peserta yang terlambat hadir sementara kegiatan kami lombanya sudah dimulai, tidak akan ada perpanjangan waktu. Jadi peserta boleh mengikuti tapi silakan mengikuti sesuai dengan durasi yang tersisa Bapak Ibu.
Berikutnya, peserta wajib menggunakan seragam sekolah pada saat pelaksanaan lomba. Gambar tidak boleh mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Berikut kami sampaikan komponen dan bobot penilaian lomba menggambar dan mewarnai Bapak Ibu. Yang dinilai adalah komposisi warna dan bentuk. Berikutnya adalah kesesuaian tema, kerapihan, dan kebersihan. Berikutnya adalah lomba bertutur, Bapak Ibu. Ini akan dilaksanakan pada Rabu 14 Agustus 2024. Kami harapkan juga sudah hadir di pukul 7.30 untuk registrasi ulang. Setiap peserta membawa satu cerita. Peserta nantinya menyerahkan sinopsis naskah cerita ke panitia. Sebanyak 3 rangkap, Bapak Ibu, sesuai dengan jumlah juri yang akan menilai para peserta didik nantinya. Kami harapkan sudah disiapkan 3 rangkap materi cerita yang nanti atau naskah cerita yang nantinya akan diserahkan kepada para dewan juri. Di sana juga sudah lengkap mencantumkan nama lengkap, asal sekolah, dan judul ceritanya. Materi cerita merupakan cerita rakyat kejakartaan yang mengandung nilai perjuangan, kepahlawanan, atau legenda. Dan tidak boleh cerita tokoh binatang atau fabel. Jadi tahun ini cerita rakyatnya karena harus bermuatan lokal, jadi cerita rakyat kejakartaan, silakan Bapak Ibu mencari dari buku, referensi, ataupun googling cerita-cerita rakyat kejakartaan. Durasi membawakan cerita setiap peserta paling lama 10 menit, Bapak Ibu. Untuk tingkat kota, kami memberikan waktu durasi paling lama 10 menit. Nanti akan ada timekeeper atau akan ada panitia yang akan mencatatkan waktu secara cermat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kuota peserta lomba sudah tercantum di sini. Peserta diperkenankan menggunakan seragam sekolah dan atau pakaian pentas kostum sesuai dengan tema cerita yang dibawakan. Peserta juga diperkenankan membawa alat peraga. Cerita yang dibawakan tidak boleh mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Berikut untuk komponen dan bobot penilaian lomba bertutur. Di dalamnya ada komponen penilaian penampilan, cara atau teknik bertutur, penguasaan materi, kemampuan atau skill. Bobot penilaiannya juga sudah tertuang di dalam materi ini, Bapak Ibu. Di penampilan ada 2, cara atau teknik bertutur, bobot penilaian yang 4, penguasaan materi 3, kemampuan atau skill 1. Berikutnya adalah ketentuan khusus lomba membaca puisi. Ini juga akan dilaksanakan di hari Rabu 14 Agustus 2024 pukul 7.30. Pelaksanaannya di Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Tapi nanti untuk lomba membaca puisi ini akan dilakukan di ruang layanan anak di lantai 2, Bapak Ibu. Kalau untuk bertutur nanti pelaksanaannya ada di Aula Sudin Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat. Untuk lomba membaca puisi, setiap peserta membacakan satu puisi nasional karya sastrawan atau penyair Indonesia yang diketahui secara umum. Artinya, peserta bebas untuk menentukan satu puisi nasional karya sastrawan atau penyair Indonesia siapapun yang diketahui secara umum. Ini juga bisa referensinya melalui buku atau melalui googling ya Bapak Ibu untuk situs-situs yang bisa dipercaya tentunya. Peserta juga sama menyerahkan naskah puisi ke panitia atau dewan juri langsung selama pelaksanaan lomba sebanyak 3 rangkap. Jadi masing-masing juri diberikan naskah puisi yang akan nantinya dibacakan oleh teman-teman semua. Durasi membaca puisi setiap peserta paling lama 5 menit. Jadi harapannya sudah dipilih puisi-puisi yang memang durasinya sudah sesuai dan sudah berlatih untuk time management atau manajemen waktunya supaya tidak lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Peserta wajib mengenakan seragam sekolah pada saat pelaksanaan lomba. Karya puisi yang dibacakan juga tidak boleh mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Berikut adalah komponen dan bobot penilaian lomba membaca puisi. Di dalam komponen lomba membaca puisi ada artikulasi dan intonasi, ada penghayatan dan penjiwaan, ekspresi, dan bahasa tubuh. Berikutnya adalah lomba membuat komik strip, Bapak Ibu. Oke.
Untuk lomba membuat komik strip, setiap peserta masing-masing membawa peralatan, gambar dan mewarnai serta perlengkapan pendukung lainnya secara pribadi. Artinya sama seperti lomba menggambar mewarnai, panitia hanya menyediakan kertas kosong ukuran A3 untuk meja lipat, untuk peralatan menggambar mewarnai dan alat pendukung lainnya silakan disiapkan oleh masing-masing peserta. Mohon izin Bapak Ibu ditunggu sebentar, sepertinya ada sedikit kendala teknis. Halo? Iya, baik. Sudah hadir Ya, kembali Ibu Imi. baik. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali ya Bapak Ibu dan para peserta sekalian. Berikutnya lomba membuat comic strip ya. Tadi sampai sini ya. Oke, karya terdiri dari satu halaman yang terbagi menjadi 4 panel yang berkaitan dengan aktivitas membaca Bapak Ibu. Jadi sama seperti lomba menggambar dan mewarnai, temanya adalah berkaitan dengan aktivitas membaca. Durasi membuat komik strip juga sama, yaitu 120 menit. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah pada saat pelaksanaan lomba. Karya tidak boleh mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Berikut adalah komponen dan bobot penilaian lomba membuat komik strip, yaitu ada komposisi warna dan bentuk, kesesuaian tema, kerapihan, dan kebersihan. Selanjutnya adalah Lomba Pidato Bahasa Indonesia. Ini juga akan dilaksanakan di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Penyelenggaraannya sama di Rabu 14 Agustus 2024 pukul 7.30. Harapannya sudah datang untuk registrasi ulang. Pelaksanaannya akan dilakukan di ruang teater di kantor Sudin Pusip Jakarta Pusat. Setiap peserta membawakan satu teks pidato ciptaan sendiri Bapak Ibu dengan tema pidato peran generasi muda dalam membangun Jakarta sebagai kota global. Jadi harapannya ini sudah mulai dicicil untuk penulisan pidato bahasa Indonesia sesuai dengan tema pidato yang sudah ditentukan. Peserta menyerahkan naskah pidato ke panitia atau dewan juri pada saat pelaksanaan lomba dengan mencantumkan nama lengkap, nomor peserta, asal sekolah, dan judul naskah pidatonya. Dan ini juga sama, diberikan atau diserahkan kepada dewan juri sebanyak 3 rangkap, supaya masing-masing dewan juri bisa memegang naskah yang sudah dibuat dan disiapkan. Peserta diwajibkan mampu menyampaikan pidatonya secara baik, lancar, menarik, dan jelas, serta tidak diperkenankan membawa teks pidato secara penuh pada saat pelaksanaan lomba. Durasi membawa pidato setiap peserta maksimal di 7 menit, Bapak Ibu. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah pada saat pelaksanaan lomba. Ini juga sama, teks pidato yang dibacakan tidak boleh mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, pornografi, ujaran kebencian, sara kekejaman, radikalisme, dan sebagainya. Komponen dan bobot penilaian lomba pidato bahasa Indonesia. Di dalamnya ada kesesuaian tema dan isi pidato, artikulasi dan intonasi, ekspresi dan bahasa tubuh, sistematika penyampaian pidato. Berikut adalah rentang penilaian lomba. Rentang penilaian berkisar antara 60 hingga 99 dengan skala kualifikasi sebagai berikut. Nah, ini adalah hadiah yang akan diberikan dari kami sebagai apresiasi kepada para peserta yang menang. Sebetulnya lomba itu kan memang kompetisi ya Bapak Ibu. Tentunya ada menang, ada kalah. Harapannya tentu kita jadi yang terbaik, tapi jika pun belum, semoga ini menjadi salah satu wadah bagi para peserta didik, terutama untuk terus mengembangkan potensinya, untuk terus mengasah kreativitasnya dan mengasah kemampuannya Bapak Ibu. Nah, untuk apresiasinya yang kami berikan untuk jenjang SD atau MI, di juara 1 ada 2 juta rupiah, juara 2 1.750.000 rupiah, juara 3
Rp1.500.000. Mohon maaf, ini tertulisnya keliru. Maksudnya juara harapan 1, Rp1.250.000. Juara harapan 2, Rp1.000.000. Berikutnya ada SMP, mohon maaf, atau MTS. Juara 1 ada Rp3.500.000. Juara 2 ada Rp3.250.000. Juara 3 ada Rp3.000.000. Juara harapan 1 ada Rp2.750.000. Dan juara harapan 2 ada Rp2.500.000. Informasi lomba, kami juga sudah membagi para PIC lomba sesuai dengan kategori lomba. Jadi jika ada keterangan lebih lanjut yang dibutuhkan atau informasi-informasi yang dibutuhkan terkait lomba yang diikuti oleh Bapak Ibu para peserta didik sekalian, ini ada di lomba menggambar dan mewarnai Kak Farida, kontaknya juga sudah tertera, bisa dilihat atau dicatat Bapak Ibu. Ada juga lomba puisi Kak Dwi. Mungkin juga sudah Bapak Ibu atau para peserta juga sudah berkomunikasi secara intens ya. Lomba bertutur ada Kak Raihana atau Kak Hana. Lomba membuat komik strip ada Kak Farid. Lomba pidato bahasa Indonesia ada dengan Kak Arif. Kontaknya seperti tertera ya Bapak Ibu. Nah, dari sekian yang sudah saya sampaikan, berikutnya saya sampaikan informasi kegiatan yang menjadi rangkuman pada technical meeting siang hari ini ya Bapak Ibu. Peserta Hanjaba 2024 adalah peserta yang telah mendaftarkan diri melalui link pendaftaran dan telah diverifikasi atau diverifikasi oleh tim panitia masing-masing lomba, serta telah dimasukkan ke dalam grup WhatsApp kepesertaan sesuai dengan lomba yang diikuti. Artinya proses ini sebetulnya sudah dilakukan, proses pendaftaran dan kuota juga sudah tercapai sesuai dengan target kepesertaan kami. Sehingga di tahap selanjutnya adalah pembentukan grup. Jika peserta sudah masuk atau Bapak Ibu guru pendampingnya sudah dimasukkan ke dalam grup, artinya itu sudah tercatat atau terdaftar menjadi peserta lomba di masing-masing mata lomba. Tapi jika belum, berarti peserta tersebut bukan atau belum menjadi peserta di tahun ini. Berikutnya adalah lomba puisi, pidato, dan bertutur wajib melampirkan 3 rangkap naskah yang dibawakan. Naskah agar diberikan kepada juri sebagai bahan penilaian. Naskah diberi keterangan nama peserta, sekolah, kelas, judul naskah. Saya review kembali dari apa yang sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi lebih jelas. Peserta dilarang membawa kisi-kisi gambar atau dummy atau membuka HP saat mengikuti lomba menggambar, mewarnai, dan membuat komik strip. Jika ada yang melakukan hal tersebut, panitia berhak mendiskualifikasi. Bagi peserta yang kedapatan melakukan pelanggaran, peserta tidak akan dikeluarkan karena akan mengganggu konsentrasi peserta lain. Tapi panitia hanya akan mencatat nomor peserta dan melaporkan kepada juri agar mendiskualifikasi peserta tersebut. Jadi di sini jelas ya Bapak Ibu, untuk lomba menggambar dan mewarnai serta lomba membuat komik strip, dilarang membawa kisi-kisi gambar atau dummy atau membuka HP sebagai referensi dan lain-lain. Referensi sudah dilakukan sebelum mengikuti lomba. Jadi silakan berlatih Bapak Ibu, terutama untuk yang mengikuti lomba menggambar dan mewarnai serta lomba membuat komik strip, supaya nanti saat pelaksanaan lomba anak-anak peserta didik sudah siap mengikuti lomba. Berikutnya adalah guru pendamping tidak mendampingi peserta saat lomba. Hanya boleh video di ruangan pada saat peserta dari sekolah yang bersangkutan tampil, tapi tidak dapat menonton penampilan peserta dari sekolah lain. Jelas ya Bapak Ibu, peserta akan dipandu oleh timekeeper atau petugas yang mengatur waktu lomba dari panitia dan harus mematuhi waktu yang ditentukan. Juri tidak akan memotong penampilan peserta, tapi akan mengurangi nilai peserta yang penampilannya melebihi waktu yang ditentukan. Peserta yang hadir lebih dulu akan mendapatkan nomor urut tampil lebih awal, begitupun seterusnya. Share rundown acara ke peserta akan diinformasikan melalui chat Zoom maupun grup pada masing-masing lomba. Jadi nanti kami akan men-share rundown yang sudah kami siapkan kepada masing-masing mata lomba yang akan dibagikan oleh PIC masing-masing. Peserta tidak membawa kendaraan pribadi. Kami tidak sarankan untuk membawa kendaraan pribadi ataupun mobil pada saat pelaksanaan lomba.
Atau jika harus membawa, tidak diparkir di area wali kota seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu, karena lahan parkir tidak dimungkinkan, areanya terbatas, parkir bisa dilakukan di area KONI. Berikut saran dari kami, Bapak Ibu, silakan menggunakan Grab atau Gojek atau sejenisnya untuk memudahkan mobilisasi. Peserta hari pertama mewarnai dan membuat komik, bila terlambat hadir, tidak akan diberikan waktu tambahan. Saat lomba selesai, harus mengumpulkan karya sesuai waktu yang telah disepakati, Bapak Ibu. Panitia membebaskan peralatan menulis. ATK, kostum bertutur, ukuran huruf, ukuran kertas dan lain-lain untuk naskah. Tadi yang di lomba 3 lomba saja di puisi, pidato dan bertutur. Itu silakan saja mau fontnya apa, ukurannya berapa, silakan saja. Yang penting membawa 3 rangkap naskah yang akan diserahkan kepada Dewan Juri. Panitia hanya menyediakan kertas kosong ukuran A3 untuk lomba menggambar, mewarnai, dan komik strip. Meja lipat, ATK, silakan membawa masing-masing. Panitia hanya menyediakan snack Bapak Ibu bagi seluruh peserta dan 1 orang guru pendamping dari masing-masing sekolah. Pakaian yang digunakan peserta adalah seragam sekolah atau batik sekolah. Untuk lomba bertutur, boleh menggunakan kostum yang sesuai dengan cerita yang dibawakan. Keputusan juri bersifat mutlak, Bapak Ibu, dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Untuk informasi tambahan, kami akan share secara berkala melalui grup masing-masing lomba maupun di media sosial kami. Ada di @perpusjkt_pusat. Bagi yang belum memfollow, silakan memfollow karena seluruh rangkaian kegiatan kami, baik Hanjaba maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, akan secara berkala kami share di Instagram kami secara rutin. Atau dari media sosial yang sudah juga ada di kami, ada Facebook di Perpustakaan Jakpus seperti tertera di layar saya di sebelah sisi kanan saya, ada di YouTube-nya di Perpustakaan Jakarta Pusat atau di TikTok di @perpus_jakpus. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya adalah pembahasan bersama atau mungkin ada tanya jawab dari Bapak Ibu. Di sini juga ada perwakilan dari masing-masing dewan juri yang akan coba menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan pembahasan bersama di siang hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC kepada Kak Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Ibu Imei. Assalamualaikum. Iya, baik. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Imei, Saya kita masuki adalah sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi pertama, kita akan membuka pertanyaan bagi lomba menggambar dan mewarnai. Jadi, bagi Bapak Ibu guru dan peserta yang mengikuti lomba menggambar dan mewarnai, bisa langsung raise hand agar nanti dibantu oleh tim kami untuk dipin. Iya. Ya, Iya, baik. Ini sudah ada beberapa. Oh, sudah ada yang raise dari hand mana? dari Bapak Khalid, Bapak atau Ibu Khalid. Bisa langsung diaktifkan kamera dan mic-nya. Kak, kakak. Iya, baik, Mbak. Selamat siang. Baik, selamat siang Bapak. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Iya, baik, Mbak. Terima kasih. Mau menanyakan perihal lomba komik strip itu di ketentuan lombanya kalau tidak salah ya ada ketentuannya bahwasanya menggambar empat panel ya kalau nggak salah. Itu kalau 4 panel itu maksudnya gambar 4 kotak gitu dalam satu halaman A3 atau gimana ya? Iya betul Bapak Khalid. Saya coba jawab ya Bapak. Iya. Untuk lomba komik strip itu keterangannya berisi 4 panel ukuran A3. Jadi betul
Nanti dari kertas kosong itu dibagi menjadi 4 sisi di satu halaman itu. Mau landscape ataupun portrait itu terserah dari para siswa. Tapi memang karena ada alur cerita ya Bapak, jadi memang itu dibagi menjadi 4 panel. Tapi panelnya memang dibuat sendiri oleh para peserta. Jadi kami menyiapkannya kertas kosong. Jadi silakan diatur oleh pesertanya mau bentuknya seperti apa, kami bebaskan. Demikian Pak Halid, semoga terjawab. Atau mungkin Baik, ada terima Dewan juri kasih. juga dari Baik, komik terima yang kasih, mau Mbak. menambahkan. Kalau iya, Sama-sama. Baik, selanjutnya. Barangkali menyusun dulu saja ya Hana, karena ini ada 5 mata lomba, ada dari tingkat SD dan SMP. Iya, betul Jadi Ibu. buka kesempatannya untuk lomba tingkat SD terlebih dahulu, Bapak Ibu, Iya, kita buka yang supaya pertama bisa. untuk lomba menggambar dan mewarnai ya, Bapak Ibu. Ini sudah ada yang raise hand dari username Mama Zending 1B. Mohon izin Ibu untuk lomba mewarnai dan menggambar. ya. Iya, silakan Ibu bisa diajukan pertanyaannya. Kalau untuk tingkat SD, untuk mewarnainya itu bentuknya potret atau landscape. Terus yang pertanyaan kedua, boleh bawa air putih nggak ke dalam lomba? Tadi Halo, bebas bilang, Bu. Dari Mama Zendi, betul? Cindy. Ya. Untuk lombanya itu kertasnya yang landscape atau potret. Terus yang kedua ke dalam lomba boleh bawa air putih atau enggak? Oh baik, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab ya, Mama. Untuk pelaksanaan lomba menggambar dan mewarnai, kami seperti yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya, kami menyediakan hanya kertas putih kosong ukuran A3. Jadi nanti anak mau menggambar posisinya, sorry kelihatan, mau posisinya landscape maupun portrait itu dibebaskan. Silakan saja. Yang penting nanti kertas kosong yang kami berikan ini sudah ada Terisi gambar dan gambar. sudah full diwarnai begitu. Mau portrait, mau landscape, silakan sesuai kreativitas anak-anak saja. Lalu apakah boleh membawa air minum tambahan? Silakan. Yang penting dikasih tahu ke anaknya untuk memasukkannya ke dalam tas rapi dan jika pun mau diminum harus tertib dan rapi karena itu di ruang RSGU nanti akan kami sediakan karpet jadi semacam lesehan tapi menggunakan karpet Bapak Ibu. Jadi nanti saat eh, gambaran saja saat nanti registrasi ulang peserta masuk, peserta dibagikan lanyard bertanda nomor peserta. Nanti nomornya itu akan disesuaikan oleh nomor yang sudah tertera di lantai karpet itu. Akan dibantu oleh panitia. Jadi nanti peserta sudah menduduki sesuai dengan nomornya yang tertera di lanyard ya Bapak Ibu sekalian. Dan karena ini pelaksanaannya pagi, di di hari pertama itu juga ada seremonial Bapak Ibu sekitar 1 jam ya kurang lebih ada 30 menit sampai 1 jam. Jadi pelaksanaan lombanya itu akan lebih dulu ada seremonial kami upayakan untuk dipadatkan seremonialnya. Nanti setelah itu baru ada sesi mulai lombanya. Jadi kami harapkan anak-anaknya sudah sarapan dari rumah, sudah terpenuhi makannya, minumnya. Kalaupun memang mau ada camilan-camilan tambahan, silakan saja dimasukkan ke dalam tas, yang penting rapi. Karena kami dari panitia sekali lagi hanya menyediakan snack untuk peserta dan 1 orang pendamping, guru pendamping dari sekolahnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, semoga jelas. Baik, selanjutnya ada Ada dari lagi orang dari mata lomba menggambar dan menggambar dan mewarnai. mewarnai. Sudah ada yang raise hand, Ibu. Ada dari orang tua Zaina, Alisa, dan Neswari. Sekali lagi kami sampaikan untuk meja lipat
untuk alat menggambar dan mewarnainya itu dibawa oleh masing-masing peserta ya Bapak Ibu dan peserta semuanya. Jadi panitia hanya menyediakan lembar kertas kosong ukuran A3. Silakan untuk meja lipatnya, untuk alat mewarnainya, untuk tisu-tisu misalnya dibutuhkan, tisu untuk mengelap dan lain-lain itu dibawa oleh masing-masing peserta. Jadi mohon untuk bantu dipersiapkan juga para peserta didiknya atau anak-anaknya untuk dibekali hal-hal tersebut ya Bapak Ibu. Pelaksanaannya dilakukan di ruang serbaguna utama kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kalau yang sudah pernah ke sana, di area bawah itu ada layanan PTSP. Nah, itu nanti naik tangga ke atas untuk menuju ke lantai 2 RSGU. Demikian Bapak Ibu, ruang serbaguna utama. Ada lagi Bapak Ibu terkait lomba menggambar dan mewarnai yang belum jelas? Oh iya, Kak, saya mau Eh, menanyakan ada untuk dari perihal Mahasiswa. alat mewarnai itu krayon, pensil warna atau bebas? Maksudnya ada ketentuan misalkan hanya krayon aja gitu atau enggak? Oh bisa boleh krayon, pensil warna, spidol atau apa gitu? Apa hanya krayon aja, Kak? Ya, baik saya coba jawab. Ibu siapa mohon izin? Mama Naiswari. Mama Naiswari, baik. Di sini juga mungkin sudah ada Dewan Juri menggambar mewarnai atau mau disampaikan oleh Dewan Juri langsung? Apa sudah ada Dewan Juri menggambar mewarnai yang bergabung? Atau saya sampaikan ya, Ibu. Jadi untuk alat mewarnainya bebas saja. Kalau nyamannya krayon silakan krayon. Kalau nyamannya spidol silakan spidol. Nyamannya pensil warna silakan pensil warna. Jadi alat menggambarnya silakan disesuaikan dengan kebiasaan atau nyamannya anak. Nanti silakan dibekali untuk itu. Meja lipatnya juga untuk ATK silakan dibebaskan. Oke, siap. Demikian semoga terjawab, Mama. Atau Ya, ada terima dari kasih, yang lain Kak. juga? Sama-sama. Masih ada dari lomba menggambar dan mewarnai? Kalau tidak ada, kita Halo, pindah ke lomba yang lain. iya, halo, Ya, halo ya dengan sepertinya Eka. dari Ini dari SDN Paseban 07. Saya mau tanya nih untuk yang lomba mewarnai ya. Itu bisa nggak ya ada tambahan tip X gitu atau spidol warna putih gitu? Itu diperbolehkan atau tidak ya? tambahan tip X maksudnya disediakan panitia atau bawa sendiri, Bu? Bawa sendiri. Oh, iya silakan saja Bu. Seperti yang sudah tadi kami sampaikan, alat bahan dan lain-lain. Karena kan mungkin kecenderungan siswa beda-beda nih style menggambar dan mewarnainya. Biasanya memang diajarkan di sekolah atau di sanggarnya seperti apa. Kalau mau membawa alat bahan, silakan dibebaskan membawa alat bahan sendiri. Mau spidol, mau krayon, mau ditambahkan tip X dan lain-lain atau lap untuk membersihkan sisa-sisa krayonnya misalnya, itu silakan aja. Yang penting Oke. memang disediakan sendiri, dibawa sendiri dari rumah masing-masing. Oh Kami iya, hanya baik. menyediakan kertas Ya. kosong A3. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Ah, kembali. ya, saya mau Ada tanya, lagi yang lain? saya mau tanya dari orang Ya. tua dari Lisa Jafira. Sebelumnya mohon maaf, saya tadi gabungnya itu agak terlambat. Boleh disampaikan tidak untuk tema tema menggambar dan mewarnainya ini bebas atau sudah ditentukan? Tema menggambar dan mewarnainya berkaitan dengan aktivitas membaca, Ibu. Oh gitu, aktivitas membaca berarti ya. Betul. Oke. Jadi silakan saja berkreasi, berimajinasi, kira-kira mau menggambar apa ya yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas membaca. Terus untuk saya kan tadi terlambat ya Kak. Boleh nggak hasil pas awal itu di-share lagi di grup masing-masing Kak? Gimana? Hasil Zoom meeting ini maksudnya peraturannya apa aja yang nggak boleh Oh, di apa? iya baik. Peraturan-peraturannya gitu.
Soalnya tadi saya datang jam 2 habis jemput anak-anak gitu. Jadi nanti mohon di-share ya Kak untuk Ya. apa hasil Zoom meetingnya ini. Siap. Nanti informasi hasil Zoom meeting ini juga akan kami share di media sosial kami. Nanti di masing-masing grup juga mungkin akan menginformasikan media sosial atau linknya yang bisa dilihat ulang oleh Bapak Ibu yang misalnya tertinggal, tidak bisa mengikuti dari awal. Jadi nanti kalau misalnya tertinggal informasinya bisa nanti dilihat di sana ya, Bapak Ibu Ya. sekalian. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada lagi untuk menggambar mewarnai? Kita belum masuk ke area lomba yang lain nih. Barangkali di lomba yang lain juga sudah mulai ada pertanyaan. Kalau misalnya sudah cukup jelas dari menggambar mewarnai, kita cukupkan? Sepertinya masih ada satu pertanyaan Ibu dari Oke, baik. Alisa. Dari Boleh ini mana? pertanyaan terakhir? Oh, Ya. aku mau nanya nanti untuk lomba bertutur, Mbak. Oh, oke. Oh, Mohon maaf siap. ya Lomba Ibu, saat bertutur ini ya. masih Iya, menggambar Mau ditunggu mewarnai. ya. Mohon tunggu ya, Bu. iya, Sudah Baik, ya, sepertinya lomba menggambar mewarnai sudah cukup jelas. Kalau iya. informasinya ada yang tertinggal, nanti kami akan share di YouTube maupun di grupnya masing-masing untuk paparan yang tadi saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Yang di grup ini, yang di Zoom ini sudah semuanya bergabung dalam grup ya? Kalau ada yang belum, silakan chat ke masing-masing PIC lomba. Jika ada yang belum bergabung di grup, supaya tidak tertinggal informasi Bapak Ibu. Ya, Oke, baik. baik. Terima kasih dari SDN Ben Hill 09. Insya Allah jelas. Baik, ada lagi? Kalau tidak, kita masuk ke lomba berikutnya. Di Ibu lomba, masuk. Um, Halo, izin dengan bertanya, mohon ini maaf lomba atas apa? nama saya. Ini lomba apa Lomba ya, SD Dek? dulu ya, Nak? Sebentar ya. Untuk lomba SD berikutnya lomba Kita masuk ke lomba bertutur mungkin ya, Bu ya. bertutur, boleh. Silakan, Ibu Alisa Baik, yang untuk sudah yang lomba bertutur raise boleh hand dari langsung tadi raise nih. hand. Kita iya. pertama dari Ibu Raisa. Iya. Silakan. Siang, Mbak. Aku mau nanya, kan nanti kita mengumpulkan naskah ke Dewan Juri sebanyak 3 lembar. Nah, isi Betul. naskahnya itu hanya sinopsis cerita atau boleh misalnya skrip dari mulai pembuka sampai penutup. Itu aja. Makasih. Oke, baik. Ceritanya sih cerita utuh ya, Bu ya. Kalau untuk yang bertutur, jadi nanti misalnya menunjuk cerita rakyat kejakartaan apa, gitu ya. Eh, Acuannya misalnya entah dari buku atau googling, itu silakan saja semua semua ceritanya disampaikan di dalam Enggak, naskah maksudnya tersebut. apakah ada ucapan salam juga harus ditulis dalam naskah itu, terus misalnya perkenalan diri harus ditulis juga, atau utuh benar-benar isinya sinopsis cerita aja gitu? Utuh isi ceritanya saja. Karena Oh, jadi kalau perkenalannya pembuka, nggak perlu disebutkan di situ gitu iya, ya? iya, Oh, iya, gitu. Terus kalau untuk betul. properti, apakah ada batasan-batasan atau gimana, Mbak Mei? Batasan itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya hanya boleh membawa 2 properti saja, atau ada nggak boleh yang besar-besar, atau propertinya kan misalnya nggak boleh banyak-banyak, misalnya gitu. Apa properti Baik, bebas? jadi disesuaikan ya Bapak Ibu, karena kan memang kita terkait dengan durasi waktu dan masing-masing peserta Iya. itu hanya bisa maksimal di 10 menit, itu langsung berganti dengan peserta yang lain. Jadi harapannya properti yang kita bawa juga tidak mengganggu apa namanya jalannya situasi lomba nanti. Jadi kalau misalnya ada properti yang masuknya susah, terus menggunakannya juga susah, itu kan pasti akan memangkas waktu anak ya Bu ya. Nah, itu kan juga kerugian buat yang melaksanakan lomba itu sendiri. Jadi, silakan properti disesuaikan saja, jangan yang terlalu besar misalnya gitu ya. Jangan intinya adalah propertinya jangan yang menghambat jalannya acara nanti dan memangkas waktu si anak karena kita juga akan strict dengan waktu. Kalau misalnya memang sudah berjalan gitu, itu kita sudah dihitung dan itu jangan sampai jadi kerugian di anaknya. Jadi dan hanya Demikian si Ibu. anak aja yang boleh bawa propertinya masuk tanpa boleh ada bantuan gitu ya, Mbak ya? Iya, betul.
Oke, ya, makasih. Iya, sama-sama. Mbak izin. Baik, selanjutnya ada yang sudah raise hand dari Ibu Karenina. Selamat siang. Saya pengen tanya, untuk bahasa bertutur apakah boleh dicampur dengan menggunakan juga bahasa daerah selain bahasa Indonesia? Itu satu. Terus yang kedua, apakah mau memastikan saja bahwa untuk cerita perjuangan dan kepahlawanan di sini tuh secara umum, jadi tidak hanya dalam hal melawan penjajah, misalnya apa menumpas berandal atau seperti itu. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Karenina. Mungkin ada Dewan Juri yang sudah bergabung di sini dari Mata Lomba Bertutur, Kang Didin atau tim? Apa ada di Izin, Ibu sudah ada Zoom? Kang Didin di sini. Saya izin add Oh, spotlight. baik. Silahkan Kang Didin, terima kasih sudah bergabung di Zoom siang hari ini. Saya baik, terima kasih. Mohon maaf tadi pas Bu Karina bertanya, sinyalnya di Bogor nggak kayak ini bisa diulang pertanyaannya. Ah, siap Ya, Kang Didin. Mohon untuk diulang, ya, Ibu. Baik. Untuk bahasa bertutur, apakah boleh dicampur dengan menggunakan juga bahasa daerah, bahasa Betawi? Terus untuk cerita perjuangan dan kepahlawanan ini, apakah boleh yang secara umum? Jadi tidak hanya dalam hal melawan penjajah, misalnya menumpas berandal di pasar gitu, seperti itu sih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Pada dasarnya ceritanya sih umum, tetapi mengandung makna. Seperti halnya misalkan kalau ditimbang nih apa melawan penjajah sama ngeberantas preman misalkan. Nah, karakter yang mau diterapkannya dari isi pesan itu apa nih? Lebih bagus mana nih? Nah, itu saja yang dipilih karena itu mempunyai bobot nanti. Karena khawatir eh, pemilihan alur yang keliru itu akan mempengaruhi penghayatan. Terus yang kedua, bagaimana kalau seandainya mencampur bahasa Betawi? Toh kalau naskahnya atau alurnya semacam begitu ya, monggo silahkan. Hanya tidak ditambahin karena berkaitannya kepada apa kalau istilah kita tuh terlalu banyak improv, akhirnya eh, isinya nggak kesampaian gitu loh. Jangan sampai nanti si Pitung makan bubur, buburnya kurang kecap, tambah lagi kecapnya. Waduh, eh, eh, cabai rawitnya kurang, lagi mahal sih, ya kan kayak gitu-gitu istilahnya Oke, baik, ke Pak. inian. Iya, Pokoknya baik. Iya. dibuat lebih ke arah isi. Oh Begitu. iya, Terima baik. Berarti kasih. nggak wajib apa namanya melawan penjajah ya, lebih ke apa materinya ya yang sesuai dengan ini anaknya ya, Pak ya. Ya, pokoknya lebih lebih jadi wawasan ke anak apa ya? Kalau bahasa kita mah bisa memotivasi apa sih dari cerita itu? Oh, baik, baik, motif Pak. Terima kasih banyak. Gitu. Isinya lebih kepada membangun spirit anak atau memotivasi anak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Karenina. Ada lagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Ah, Mbak izin bertanya. Oke, dari sepertinya tadi yang sudah nyalain. Oh, ada Bapak Nurholis. Silakan Bapak. Eh, mau tanya nih Pak, Yang buat angkat tangan kan? kaitannya dengan tadi bertutur. Jadi di sini improvisasi tidak diperkenankan ya Pak ya? Improvisasi ya diperkenankan. Maksud saya adalah jangan sampai kebanyakan improv, Mm-mm. isi ceritanya Tidak terasa. kontennya tidak kesentuh karena ini masalahnya di waktunya ini. Iya, betul betul. Justru mendongeng itu lebih bagus ya mengimprov seperti halnya misal mencabut pedang. Syup. Nah, ketika syup, itu kan improv. Nah, hanya nggak belum terang ya jatuh. Nah, kalau mencabut ya syup. Itunya gitu loh. Improv harus, Ya, tapi tidak terlalu apa ya kalau orang Sunda menyebut terlalu panjang gitu.
Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, mohon izin Ibu, saya membacakan salah satu pertanyaan dari kolom komentar. Kang Didin juga mohon izin. Apakah properti kostum akan memberikan nilai lebih pada lomba bertutur? Seberapa besar tambahan nilai untuk kostum tersebut? Terima kasih. Kemarin sudah disampaikan. Kalau Kang Didin sih condong bertutur itu adalah lomba bertutur, bukan lomba peragaan busana. Jadi kalau Kang Didin itu jadi juri, mau nyewa yang harga 1 M, bajunya kagak ngaruh. Yang ngaruh tuh improve-nya, gimmicknya. Dalam arti ada kemarin hasil kesepakatan panitia dapat nilai 2 poin. Itu pun sudah mencakup ke properti. Tapi sebenarnya kalau Kang Didi sih condong lebih enak pakai baju seragam aja daripada nyewa misalkan karena ceritanya Padang terus pakai apa ini keberatan tahu-tahu anaknya pingsan di tengah lomba kenapa pusing ya kan kasihan juga gitu. Gitu. Baik, terima kasih Kang Didin. Mungkin ini ada pertanyaan juga dari kolom komentar dan sudah ditanyakan oleh Ibu Indah. Waktu dihitung mulai dari persiapan properti atau bagaimanakah penghitungan waktu tersebut? Nah, waktu itu dimulai dari misalnya peserta nomor 7 atas nama Ananda bla. Dia naik itu akan dihitung. Kenapa? Karena di sini pesertanya alhamdulillah lumayan banyak, waktunya sudah ditentukan. Kang Didin aja kemarin ketika ngeliat draftnya, ini yakin. Gimana kalau seandainya anaknya pas mau dipanggil pipis dulu, esoknya di belakang. Nah, itu juga kan butuh blocking yang luar biasa. Tapi enak sih dihitung saat anak naik ke panggung. Begitu. Jadi properti itu diminimalisir. Baik, terima kasih Kang Didin. Mungkin mohon izin menambahkan juga, nanti akan ada dari tim panitia ya Bapak Ibu yang membantu untuk masalah timekeeper atau waktu ketika anak akan mulai lomba bertuturnya ataupun ketika sudah selesai berceritanya dengan maksimal 10 menit. Mungkin ada lagi Terima yang ingin kasih bertanya Kang di... Didin. Izin menambahkan juga dari apa yang sudah disampaikan Kang Didin, rasanya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Yang menjadi tolak ukur utama dalam penilaian lomba bertutur ini adalah cara atau teknik bertutur dan penguasaan materi. Jadi kalaupun nantinya akan ada kostum-kostum tambahan atau properti-properti tambahan, itu tidak terlalu signifikan yang akan menjadi bobot poin penilaian besar. Dan diharapkan anak-anak yang nantinya dibekali, misalnya ada yang mau pakai kostum atau mau pakai properti tambahan, itu jangan sampai menyulitkan si anak itu sendiri dalam membawakan properti itu nantinya, persiapan dan lain sebagainya. Karena durasi waktu itu juga sudah ketat, supaya jangan jadi merugikan peserta lain yang berikutnya akan tampil. Nah, ini juga sudah disampaikan juga oleh Kang Didin bahwa ketika si anak dipanggil, anak maju ke depan panggung itu sudah terhitung waktu. Nanti akan kami informasikan ketika lampu hijau menyala itu tanda dimulai, lampu kuning menyala itu tanda sudah setengah perjalanan. Artinya harus sudah hati-hati karena lampu merah terakhir itu sudah mau menyala. Nanti terakhir waktu terakhir yang sudah 10 menit itu akan eh, ada timekeepernya juga untuk menyalakan lampu merah. Demikian Bapak Ibu. Jadi kegiatan lomba bertutur ini jangan justru fokus ke kostum, jangan justru fokus ke properti, tapi bagaimana anak bisa menyampaikan teknik bertutur yang benar dengan penguasaan materi yang baik. Demikian Bapak Ibu. Baik, Ada lagi Hana di lomba dirasa bertutur? sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu untuk lomba bertutur, tidak ada pertanyaan lagi juga. Baik, kita lanjut. Terima kasih Kang Didin untuk hadir di Terima Zoom kasih ini. ya Kang Didin. Terima kasih Kang Didin. Selanjutnya kita masuk ke lomba puisi. Mungkin yang mengikuti lomba puisi bisa langsung raise hand. Mohon izin, saya langsung pamit ya. Belum istirahat nih, baru nyampe dari Bintaro.
Baik, Kang terima Didin. kasih Kang Didin untuk Siap, waktunya. sama-sama. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sudah ada Ibu Esa. Silakan Ibu Esa bisa mengajukan pertanyaannya. Selamat siang Kak Ime, selamat siang Kak Hana. Mohon Selamat siang, izin Ibu. bertanya, perkenalkan saya Miss Esa dari SDN Paseban 9 pagi. Saya ingin bertanya untuk lomba puisi. Pada saat anak menampilkan puisi, apakah anak diperizinkan untuk membawa teks puisinya atau harus menghafalkan teks puisi tersebut? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Miss Esa dari Paseban 09 ya. Atau mungkin sudah ada juri yang bergabung dari juri lomba puisi di siang hari ini. Halo Kak Ime, boleh saya bantu jawab ya? Siap, Kak Wit. Ya. Silakan. Halo Mas Esa, saya juga dari juri perwakilan dari juri puisi ya. Untuk teks boleh dibawa, tapi harap diingat bahwa yang dinilai juga adalah penghayatannya dan juga intonasi dan juga gerak tubuhnya. Jadi diperhatikan jangan sampai anak terpaku pada kertasnya saja gitu. Jadi itu semacam kalau mau bawa boleh, mungkin sebagai kalau takut lupa atau apa. Tapi kalau lebih baik lagi mungkin kalau tanpa bawa juga bisa. Tapi kalau memang untuk jaga-jaga boleh dibawa. Itu Kak Ime ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Widya, terima kasih Kak Ime. Terima kasih kembali Miss Esa. Semoga terjawab ya Miss Esa dan Semoga. Bapak Ibu semua yang mungkin juga punya pertanyaan yang sama dan terwakili. Ada yang Mungkin lain ada lagi dari yang lomba puisi? ditanyakan. Sudah hadir bersama-sama kita. Ada Ibu Widiawati Oktavia. Ya, Ada yang Selamat bertanya di siang, kolom komentar juga, Mbak Bu Ibu. Widya. Ya, siap. Boleh disampaikan. Mohon izin Bu Ime, Bu Widya, selamat siang. Untuk lomba puisi mau tanya, untuk nanti mic-nya standing atau menggunakan clip-on? Terima kasih. Oh, ini teknisnya Kak Ime, apakah sudah ada ya informasi mic ini? Dan tahun lalu itu pakai untuk puisi pakai standing ya atau clip on sih? Ini harus coba saya pastikan dulu. Boleh Kak yang lain dulu Kak? Boleh sambil memastikan ini kita coba ada Baik. pertanyaan lain. Oke, baik. Assalamualaikum Bu, mau nanya saya dari Oke. nama Atas saya nama Ike ya? Oke, silahkan. Buat lomba puisinya pakai seragam apa ya? Oke, pakai seragam sekolah ya. Boleh batik ataupun seragam yang lainnya. Merah putih atau Merah, pramuka? ya, merah putih ataupun batik boleh. Seragam. Juga buat nanti puisinya jurinya juga dikasih puisinya enggak? Ya, jurinya diberikan dibuat rangkap 3 ya puisinya, dibikin 3 lembar. Nanti diberikan identitas di dalamnya, ada nama, ada asal sekolah, dan kalau bisa nomor pesertanya sertakan juga di kertas puisinya. Diserahkan ke panitia atau juri sebelum nanti tampil. Kasih Bu. Sama-sama. Oke, Ada lagi yang baik. lain untuk puisi? Ada lagi? Tadi kayaknya di kolom chat ada ya Kak ya? Ada yang tanya Oke. boleh pakai background nggak gitu ya? Untuk puisi pakai back sound? Ya, ada ya tadi di kolom chat kalau nggak salah tadi. Iya, betul Bu. Ada yang bertanya, apakah boleh menggunakan background musik atau instrumen? Sepertinya tidak ya Kak ya, Kak Ime ya. Karena waktunya juga hanya 5 menit dan tadi itu sama dengan yang lainnya. Puisi ketika murid maju ke depan dan mengucapkan salam sudah dihitung waktunya untuk 5 menit tersebut. Jadi mungkin lebih baik fokus pada penghayatan, intonasi, dan juga gerak tubuhnya nanti gitu. Dihafalkan, jadi jangan sampai nanti waktunya habis dalam perkenalan
dan semacamnya. Jadi harap murid-murid dilatih di rumah. Ya Kak, silakan yang lain. Ada juga yang bertanya, mohon izin Ibu Widya di kolom komentar, untuk perkenalan dan asal sekolah itu wajib atau tidak? Dan kalau tidak menggunakan perkenalan, apakah akan mempengaruhi penilaian? Untuk ini perkenalan sebenarnya tidak wajib ya, Kak ya. Ibu Ime Ya, siap. wajib ya Ibu Ime ya. Perkenalan sebenarnya kan sudah dari panitia sudah ada nomornya disampaikan dan juga juri sudah memegang kertas yang ada identitas muridnya. Jadi kalau memang langsung untuk masuk ke puisinya boleh juga gitu. Disesuaikan dengan kenyamanan siswanya. Baik, semoga terjawab ya Ibu. Ini ada juga yang sudah raise hand dari SMP Islam Manhalun Nashin. Silahkan Ade jika ada yang ingin ditanyakan. Bu, gambarnya Oke, mohon maaf, ini masih di lomba puisi ya. Ini ada juga yang raise hand dari username Nurjanatun Wiharto. Selamat siang Ibu. Apakah untuk lomba puisi? Ya, tentang lomba puisi. Ya, terima kasih. Saya Bu Nur dari perwakilan guru SDN Laboratorium 03. Ini menanyakan untuk kemarin kan dijelaskan bahwa puisi itu adalah dari sastrawan nasional ya. Nah itu kan materinya itu kita boleh ngambil dari Google ataupun dari buku-buku puisi ya. Nah yang mau saya tanyakan apakah masih temanya itu mengikuti dengan tentang kejakartaan atau memang secara umum saja puisi itu? Gitu aja Kak. Terima kasih. Kak Ime boleh ke Jakarta nih Kak Ime ya kalau sudah disepakati ya. Gimana, mohon maaf tidak terlalu jelas terdengar, Ibu. Tema untuk puisinya Kak. Oh, tema. Tidak, sebetulnya ini sih kalau misalnya untuk puisi hanya puisi karya sastrawan yang sudah dikenal secara umum saja. Oh ya, baik. Jadi tadi diralat bukan kejakartaan. Tema-tema apa gitu ya? Iya, maksudnya khawatir mungkin jumlah puisi-puisi yang kejakartaan mungkin terbatas, jadi bisa punya banyak lebih pilihan. Yang penting adalah karyanya merupakan karya sastra nasional yang dari penyair yang sudah dikenal secara umum. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih Kak. Kalau untuk puisi tidak ada tema secara spesifik. Baik, Terima terima kasih Kak. Ibu. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu, semoga terjawab ya. Ada lagi yang ingin bertanya untuk lomba puisi bisa langsung raise hand atau sudah dirasa cukup jelas? Oke, baik. Sudah cukup jelas sepertinya ya Bapak Ibu untuk sesi lomba puisi. Terima kasih banyak untuk Ibu Widya sudah bergabung di Zoom kita siang hari ini. Terima kasih, Bu Wid. Kita bisa berlanjut ke lomba komik ya, Bu Ime. Baik, untuk peserta lomba komik bisa langsung raise hand saja. Untuk tadi yang bertanya terkait dengan apa mic ya, Kak Hana. Iya, Jadi betul nanti Ibu. akan coba kita siapkan 2 mic, ada standing, ada clip on. Oke, Ibu di sini sudah bergabung untuk pertanyaan lomba komik. Silakan, boleh langsung ada on lagi yang mic-nya mau bertanya saja. tentang lomba komik. Ya, siapa itu? Putri Ayu? Moza, Ada Bu. pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, tahu saya Naila dan Ardo dari SMP 156. Saya ingin bertanya tentang lomba komik strip. Itu per orang atau 3 orang itu sendiri-sendiri atau per tim, per kelompok gitu, bikin komiknya. Cukup jelas atau perlu Oke. saya? Iya, sudah cukup jelas. Terima Kasih. kasih pertanyaannya. Jadi ini lomba individu ya. Jadi nanti itu bikin gambar komiknya masing-masing.
tidak per tim. Jadi yang tadi sudah didaftarkan ke kami, misalnya dari satu sekolah ada 3 orang, itu nanti masing-masing orang itu membuat komiknya sendiri-sendiri dan membawa alat bahannya juga masing-masing, membawa meja lipatnya juga masing-masing. Demikian ya, semoga Oke, jelas. terima kasih Bu, banyak. Sama-sama. Mohon izin kalau Ibu Eme, mungkin boleh ini tahu, untuk pertanyaan umum. kalau untuk Ada yang ATK bertanya? apa ya, Bu? Dari Temanya sudah SMP, jelas ya untuk komik ya, aktivitas membaca yang berkaitan dengan aktivitas membaca. Bu, saya mau Kenapa tanya, Bu. ada keraguan? Ya, Mohon izin sebentar ya, satu persatu. Boleh langsung ya di raise oke, hand satu saja. persatu ya. Siapa ini? Kita Bu, dari SMP Negeri 39 Jakarta, mau tanya, Bu, kalau ATK itu apa ya, Bu? Alat tulis maksudnya, Dek. Dek Alat atau apa tulis, ini? Iya, jadi tadi sudah kita informasikan bahwa untuk lomba menggambar dan mewarnai serta lomba komik strip itu masing-masing membawa alat tulisnya sendiri-sendiri, meja lipatnya masing-masing, krayonnya, pensil warnanya, atau apapun itu yang berkaitan dengan perlengkapan lainnya untuk menggambar mewarnai serta komik. Kami panitia hanya menyediakan kertas A3, ukuran A3 putih, kertas kosong. Jadi nanti yang menggambar mewarnai, menggambar, kemudian mewarnai dengan alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang sudah dibawa masing-masing dari rumah masing-masing. Demikian ya. Eh, Dan yang komik juga begitu. Kita hanya menyediakan kertas kosong ukuran A3 untuk perlengkapan lainnya terkait pensil, terkait rautan misalnya, atau alat mewarnai. Silakan dibawa dari rumah masing-masing dan meja lipatnya. Demikian ya. Semoga baik, terjawab. Ada lagi? Baik, Ibu, mohon izin. Ini ada pertanyaan umum. Ada orang tua yang bertanya, untuk nanti kira-kira orang tua menunggunya di mana dan bolehkah melihat anak lomba atau masuk ke dalam ruangan lomba? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang tadi dibacakan oleh Kak Hana, untuk orang tua yang mengantarkan misalnya atau guru pendamping, itu sudah disediakan satu area, ruang tunggu, sebetulnya open space sih, di area-area di bawah, di luar pustakaan, kalau misalnya memang mau menunggu di situ, atau di area ruang Betawi, atau di area layanan kita di lantai 2 atau lantai 3 itu silakan saja. Tapi untuk pendamping tidak diperkenankan untuk masuk ke area perlombaan. Kalaupun masuk itu nanti hanya di saat siswa atau peserta tersebut tampil untuk merekam misalnya mungkin atau memvideokan silakan. Tapi hanya saat peserta tersebut tampil. Dan kami harapkan ini satu peserta didampingi oleh satu guru pendamping ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dari guru pendampingnya mungkin yang merekam atau memvideokan saat siswa tampil. Demikian Bapak Ibu, semoga jelas terjawab. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Izin Ibu Ime, ini juga sudah ada yang bertanya Isi, Kak. tadi Assalamualaikum. di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Andi Suci Ramadhani, dari SMP 10, ingin bertanya, ini lomba komiknya itu bertemanya itu harus diwarnain atau bisa terserah kitanya gitu? Maaf. Tolong dijawab ya Kak, ini tema komiknya itu berwarna apa bebas gitu?
Mungkin ada dari juri komik yang hadir siang hari ini. Di sini sudah ada Pak Wirawan, Ibu. Oke, Halo, Assalamualaikum. boleh, baik. Tadi Ya, pertanyaan Waalaikumsalam. dari Dek Andi Suci ya, benar ya? Ya, betul. Pak Wirawan. Iya, kalau pertanyaan tadi terkait dengan apakah bentuknya mau hitam putih saja, diwarnai atau tidak, kesepakatan dari Dewan Juri sebenarnya harus diwarnai ya. Nanti terkait dengan waktu, sebaiknya kalau boleh kasih saran, semua peserta latihan dulu di rumah. Mengingat yang tahun lalu itu pada butuh tambahan waktu kan. Nah, sebaiknya latihan dulu untuk bisa presisi ya sama waktu yang diberikan panitia. Nanti kalau waktunya sudah habis, itu semua meninggalkan semua pekerjaannya. Selesai nggak selesai, maka di situ nanti dinilai gitu. Jadi diwarnai ya, sebaiknya diwarnai sih benar. Latihannya pun Baik, begitu berarti mudah-mudahan. di rumah. Ya, baik. Terima kasih Pak Wirawan. Mudah-mudahan terjawab dengan Kasih, jelas Pak. ya. Ya, Baik. Oke, ini Ada ada lagi yang beberapa lain pertanyaan di yang lomba sama komik? di kolom komentar, Ibu. Apakah panel untuk komik stripnya boleh lebih dari 4 kotak, atau ketika sudah ada 4 kotak itu boleh dibagi lagi ke beberapa panel? Terima kasih. gimana, Bu Imei? Masalah panel ini sebenarnya ditetapkan 4 panel, tetapi ada beberapa gaya komik yang menambahkan semacam panel tambahan. Tapi sebenarnya 4 panel ini adalah 4 panel yang wajib ya. Kalaupun ada semacam tambahan sifatnya apa ya? Kalau di komik itu secara teknis dia seperti menambahkan panel baru, itu nanti kita bisa nilai ini berarti lebih dari 4 panel. Berarti itu bisa jadi mengurangi penilaian. Tapi kalau sekadar dia mengeluarkan beberapa bagian dari apa ilustrasinya keluar dari panel untuk membuat penggayaan yang lebih gitu ya, itu nggak masalah, masih dinilai sebagai 4 panel misalnya. Ini masalah gaya dia dalam membuat komik. Tapi intinya tetap 4 panel. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Berarti ada panel utama itu terdiri dari 4. Kalau misalnya stylenya ada penambahan-penambahan panel kecil di tiap panel-panel utamanya, silakan saja. Demikian yang dapat saya simpulkan. Betul ya, Pak Wirawan ya? Iya, tambah satu lagi deh, Bu Ime. Takutnya saya nggak tahu beberapa peserta mungkin di rumah berlatih dengan cat air. Kita tadi nggak pernah jelasin kalau kertas A3 yang disediakan oleh panitia itu jenisnya HVS ya, jadi tidak cocok dengan medium cat air ya. Iya, khawatirnya nanti malah jadi basah gitu. Jadi berlatihlah dengan kertas HVS juga di rumah, jenis HVS A3, art karton mungkin jenis HVS ya, bener ya, Bu Ime? Ya, betul. Betul. Bukan kertas untuk cat air. Ya. Dan kami tidak menyarankan untuk menggunakan cat air karena membutuhkan air ya pastinya. Dan itu nanti situasi di RSGU-nya karena dipasang karpet, khawatir justru malah jadi tidak kondusif. Baik, selanjutnya bisa dari username Zoom Sumarno. Boleh langsung mengajukan pertanyaan. Bu, izin bertanya. Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Silakan. Apa boleh nanti kita pas di tempat lomba membawa buku catatan kecil, tapi bukan berisi tentang yang di komik, kayak buat paling gores-gores sedikit gitu, boleh gak, Bu? Gitu aja sih. Ini untuk lomba apa? Lomba komik? Iya, Bu. Iya, Bu. Catatan kecilnya buat apa itu maksudnya? Jadi misalnya kan kita bawa buku catatan kecil, Bu. Nanti kan di komik itu kan pasti kita mau ngewarnain juga.
Jadi kita juga memilih warna buat mana warna yang masuk gitu loh, Bu. Panel warna maksudnya ya? Iya, Oh, mau jadi kita tes buat gitu ya ngetes-tes maksudnya. warna juga. Iya, Bu. Tes-tes Ya warna gitu atau ya. enggak, Iya, Bu. ya atau enggak nyusun dialog ulang gitu boleh nggak Bu? Oke, berarti nanti untuk kertas tambahan akan panitia siapkan saja. Jadi tidak membawa apapun dari rumah yang sifatnya bisa apa namanya Bisa jadi referensi gitu ya. khawatir salah persepsi begitu ya. Karena kan memang sudah disepakati bahwa tidak ada kisi-kisi gambar atau dummy atau membuka HP pada saat mengikuti lomba atau pelaksanaan lomba berlangsung. Jadi jika kemudian ada peserta yang membutuhkan kertas tambahan lain di luar kertas A3 yang sudah kami berikan untuk mengetes warna atau membuat apa namanya eh, coretan-coretan yang terkait dengan gambar nanti kita siapkan ya. Ya Bu, baik Bu, terima Iya, Bu. kasih. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, Ada lagi? Oke, izin Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar terkait ukuran gramasi kertas dari panitianya berapa gram, dan jika satu panel dibuat menjadi 2 panel lagi, apakah itu dapat mengurangi nilai? Terima kasih. Untuk gramasi yang disiapkan di 220 gram ya. Untuk penambahan panel gimana ya Pak Wirawan? Sebenarnya nggak bisa ya, karena yang menjadi penilaian itu kan 4 panel itu, diwajibkan 4 panel itu, justru yang menjadi nilai-nilai, yang jadi indikator penilaian itu adalah bagaimana peserta itu bisa memaksimalkan alur cerita dengan 4 panel yang dengan hanya disediakan 4 panel itu. Jadi kalau orang disediakan sampai panel yang nggak terbatas, ya apapun bisa membuat cerita yang jadi bagus kan, panjang. Tapi dengan 4 panel saja, tetapi bisa menyampaikan satu informasi yang terdeliver dengan baik gitu loh. Nah, kan di situ justru penilaiannya ya. Jadi tetap 4 panel, nggak boleh tambah lagi gitu. Ya, jelas ya teman-teman semua? Oke, ini ada yang bertanya juga, sudah raise hand untuk nama Zoom Priyan Karaki. Boleh langsung mengajukan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau izin bertanya, Bu, untuk nanti yang komik strip itu, yang guru pendampingnya nggak boleh ada di ruangan yang sama ya, Bu? Atau bisa di ruangan yang sama? Soalnya anak saya kayaknya harus agak didampingin gitu, Bu. Itu ya sih pertanyaannya yang pertama. Untuk yang kedua, yang lomba pidato itu boleh kan ya Bu bawa cue card gitu kayak bentuk kotak apa kartu persegi panjang gitu untuk poin-poin dari pidatonya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang didampingi itu kelas berapa Ibu? Kelas 9 Bu, yang komik strip. Kelas 9. Iya, memang untuk yang di lomba di RSGU maupun lomba yang di Sudin, pendamping dilarang masuk ke area lomba, Ibu. Jadi nanti mungkin bisa di luar area perlombaan, nanti ada kita setting kursi, tapi itu pun tidak maksimal. Jadi ya kita arahkan yang penting tuh tidak masuk ke area lokasi lomba. Itu steril dari para pendamping. Itu satu. Kemudian yang kedua, izin apa tadi Bu? Mohon maaf saya lupa. Ya, yang kedua untuk yang pidato kalau bawa cue card gitu boleh Bu ke atas panggung. Iya, kalau untuk cue card berisi poin-poin untuk patokan-patokan atau panduan-panduan nanti si pesertanya eh, saat pidato itu diperkenankan, tapi tidak membawa pidato secara utuh. Demikian Ibu. Ya, satu lagi Bu, untuk penulisan naskahnya, apakah ada ketentuan fontnya, misalnya untuk yang pidato untuk diserahkan ke juri atau bebas aja?
Apa gimana? Maaf Bu, boleh diulang? Ya, untuk yang pidato kan naskahnya nanti dikasih ke juri 3 rangkap. Nah, itu penulisan naskahnya apakah ada ketentuan untuk fontnya, spasi, atau dan lain-lain atau bebas aja? Bebas saja. Oh, ya, Bebas oke. saja, silakan Ibu. Oke, siap. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Baik, Isi, ini Bu. Bu, mau ada izin yang tanya? bertanya atas nama Sini, silahkan. Iya, Bu, buat yang bagian warnain komiknya, boleh itu gak pewarnanya dicampur kayak misalnya krayon sama spidol atau krayon sama pensil warna. Baik, mungkin untuk Pak Wirawan bisa membantu menjawab untuk teknisnya. Boleh mix media, tapi itu tadi arahan kita tuh jangan sampai cat air aja. Kalau mix media yang itu masih bisa. Eh, Oke. Satu lagi Bu. Apa tadi satu lagi? Apa satu lagi? Nggak jadi deh. Iya nggak jadi. Makasih Bu. Makasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Ini juga ada yang bertanya di kolom komentar. Untuk bahasa yang akan disampaikan di dialog komik tersebut, bolehkah bebas ataukah harus baku? Dan ada yang bertanya juga, apakah boleh membawa referensi dialog? Ya kalau dari Dewan Juri ini bebas aja. Yang penting sesuai ketentuan, tema, dan tidak mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan. Jadi bahasa yang digunakan, dia mau casual, bahasa sehari-hari, nggak masalah. Formal, casual, nggak masalah. Yang penting dia tidak mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan. Sesuai dengan tema juga. Itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Maaf, Bu. Iya, baik. Bisa langsung on kameranya Tanya atau on lagi, mic-nya. Ini ada dari SMPN 17. Ya, Bu, saya dari SMP Negeri 17, Bu. Tadi kan saya dengar tidak disarankan membawa cat air ya. Kalau cat airnya dengan metode kering, Bu, boleh nggak? Karena ada satu anak saya, dia biasanya pakai metode cat air yang model kering. Jadi nggak basah. Airnya cuma 1 tetes atau 2 tetes untuk nyencerin kecil doang. Karena model cat air kan ada teknik yang basah, ada yang teknik kering gitu metodenya. Kalau yang teknik kering kira-kira dibolehkan atau enggak ya? Ini ada Dewan Juri yang lain untuk lomba komik strip nih, Bu Ime. Ada Bu Gita. Strip. Untuk komik strip kan, ada juri yang lain juga nih. Boleh urun pendapat juga deh, nggak masalah. Ini pertanyaannya soalnya sangat teknis ya, terkait dengan penggunaan alat. Ya, Silakan. dengan alat Pak. Betul. Ya, ada juri komik strip yang lain, biar kita coba minta pendapatnya juga. Boleh ada dari juri komik strip yang lain? Bu, saya mau tanya lagi, Bu. Dari SMP Negeri. Ada Mbak Gita mungkin? Atau Mohon izin Ibu, sepertinya yang bergabung di Zoom saat ini hanya Pak Wirawan saja. Hanya saya saja ya, untuk Iya, juri komik Pak. strip yang Mohon gabung. izin. Soalnya Iya. Ibu Gita itu dia praktisi. Pak Arif Sali juga praktisi. Jadi dia lebih paham bagaimana apa namanya teknisnya tadi yang disebut sebagai cat air kering gitu. Iya, iya. Khawatir saya salah bikin keputusan itu kalau nanti. Baik, mohon izin mungkin untuk pertanyaan Oke, nanti teknis nanti mungkin akan disampaikan akan di grup ya dibahas Bu Ime ya. dulu bisa. Ya, betul. Ya, Disampaikan nanti akan. di grup ya untuk Iya, pertanyaan yang mungkin belum ada terjawab pertanyaan. di siang hari ini ya. Iya, betul. Mungkin kita bisa
Boleh Lanjut lanjut yang lain karena ada ke satu lomba yang juga belum ya, pidato. Kak Hana ya. Iya, betul. Ya. Kita lanjut ke pidato ya, Ibu Ime. Boleh yang mengikuti lomba pidato bisa langsung raise hand. Oh, untuk ini juga ada yang di chat itu sebelum masuk ke pidato. Lomba komik, apakah boleh bawa HP untuk melihat referensi tokoh dalam komik tersebut? Kami sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu, seperti apa yang sudah disampaikan juga sebelumnya. Untuk lomba komik tidak diperkenankan untuk membawa kisi-kisi, gambar, atau dummy, atau HP. Jadi silakan berlatih di rumah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema aktivitas membaca. Nah, sekarang masih ada waktu untuk sampai nanti di tanggal 13 Agustus. Jadi silakan berlatih yang kira-kira sesuai. Untuk membawa HP ini tidak diperkenankan, Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, Maaf, Ibu. Pidato ya? kita Masuk lanjut lomba ke lomba pidato ya? pidato. Lomba yang terakhir bisa langsung raise hand untuk peserta pidato atau guru pendamping yang ingin menanyakan terkait lomba pidato. Ini ada dari Wulan Ardani. Bisa langsung open mic dan kameranya. Ya Bu, Assalamualaikum, baik. Aku mau nanya, kalau untuk lomba pidato, apakah kalau lomba pidato apabila waktunya lebih dari 7 menit, apakah ada peringatannya? Dan apakah itu mengurangi nilai apabila jika lebih dari 7 menit? Iya, terima kasih Wulan. Itu nanti kita juga ada timekeeper atau petugas yang mengatur waktu lomba. Jadi nanti akan ada peringatan. Nah, diharapkan masing-masing peserta sudah mematuhi lomba yang dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Juri tidak akan memotong penampilan peserta, tapi tentunya akan mengurangi nilai peserta yang penampilannya melebihi waktu yang ditentukan. Atau mungkin ada dari Kak Raisa yang mau coba membantu menjelaskan tentang teknis pelaksanaan lomba pidato. Iya, baik. Terima kasih, Ibu Imei. Halo, Wulan. Kedengaran suara saya? Ya baik, kedengaran. Kedengaran ya. Oke, karena untuk lomba pidato ya, karena waktunya 7 menit, jadi teman-teman bisa coba stick sama 7 menit itu ya. Jadi sebisa mungkin dipadatkan di 7 menit dari mulai opening sampai closingnya. Karena itu nanti akan jadi penilaian juga. Plus karena kan teman-teman waktunya terbatas ya. Jadi supaya teman-teman yang lain dapat waktu, jadi mohon diusahakan untuk stick di 7 menit itu dulu ya. Gitu. Tentunya kalau ditanya mengurangi nilai atau enggak, tentunya itu akan jadi pertimbangan gitu ya. Nanti karena di akhir kita akan melihat juga apabila ada nilai yang sama, keunggulannya di mana, itu nanti akan jadi pertimbangan juga gitu. Terima kasih. Ya baik Bu, terima kasih. Terima kasih Kak Raisa. Ada lagi yang lain? Semoga jelas ya. Jadi saat ini teman-teman yang mau mengikuti lomba pidato harap berlatih untuk memaksimalkan waktu 7 menit itu di rumah dengan pidato yang sudah dibuat. Sehingga nanti saat penampilan sudah mulai terbiasa dengan pola pengaturan waktu tersebut. Ya, oke yang lain Baik, sudah ada yang raise hand atas nama Zoom Violanda. Boleh langsung on mic dan on kamera. silakan. Aku mau nanya, kalau misalnya untuk lomba komik itu boleh gak ceritanya selama 4? Sepertinya komik strip ya. Sepertinya komik strip ya, Ibu. Jadi ini kita masih ada, sudah masuk ke sesi pidato. Di kolom komentar juga sudah ada yang bertanya, Bu Ime dan Kak Raisa izin terkait lomba pidato. Nanti untuk naskah pidato akan dipegang oleh masing-masing juri. Ketika berorasi, apakah boleh kita improvisasi isi pidato tersebut? Jadi ada sebagian isi yang tidak sesuai dengan yang diorasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Mas Zahwan ya. Oke, Mas Zahwan.
boleh nggak berimprovisasi? Tentu saja boleh ya, tapi nanti tergantung lagi karena ada pembatasan waktu selama 7 menit itu. Biasanya kalau improvisasi tuh akan cenderung lebih memecah konsentrasi peserta ya. Jadi hati-hati, harap hati-hati di situ. Kalau mau improve tentu saja boleh selama nggak keluar dari temanya dan juga masih masuk sama isi pidatonya gitu aja. Ya, Baik, semoga mudah-mudahan terjawab terjawab ya. pertanyaannya. Tadi juga ada yang tanya soal Q card, Kak. Diperkenankan ya membawa Q card ya. Ya, diperkenankan membawa cue card asal nggak usah full ya, supaya konsentrasinya ke isi dan juga ke penyampaiannya gitu. Siap. Terima kasih Kak Raisa. Ada Terima lagi kasih, yang Kak lain? Raisa. Ada lagi bisa langsung raise hand untuk lomba pidato. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. oke, baik. Ada dari Ibu Yuliana. Iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya nih, tahun lalu saya pernah bawa anak lomba pidato. Ini anak sudah semangat, waktunya sudah tepat, tata bahasanya sudah bagus, penyampaiannya sudah bagus. Tapi dengan semangatnya anak itu, saya rasa saya bisa gitu. Tapi ternyata tidak menang. Nah, saya ingin tahu apa yang menjadi kriteria seorang orator yang baik gitu. Ya, karena eh, tahun lalu saya lihat bacaan anak itu banyak yang kecewa juga dari komik. Saya udah bagus, tapi kenapa yang ini yang menang ya Bu? Padahal mewarnainya aja kurang lengkap Bu. Nah, ini saya banyak komen-komen itu yang saya baca dari grup Hanjaba. Karena saya sudah 3 kali bawa anak untuk ikut lomba Hanjaba. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuliana pertanyaannya ya. Tentu saja karena balik lagi ya Ibu ya karena kita ada di kompetisi begitu jadi pesertanya pun lumayan banyak. Jadi kalau misalnya kita boleh lihat dari poin-poin penilaiannya ya Ibu ya, tentu saja ada standar-standarnya tersendiri begitu. Tapi kan dengan standar-standar itu terus diisi oleh peserta yang banyak sekali gitu ya, tentu saja akan banyak pembandingnya gitu. Jadi di hari H itu eh, kayaknya agak ini boleh nah ya. Oke, tentu saja akan banyak sekali pembandingnya gitu ya di hari H. Nah, kita nggak akan pernah tahu bagaimana penampilan di hari H tersebut, apalagi pas di waktu tampilnya, terutama ya kalau untuk pidato dan juga kalau untuk kesesuaian apa namanya penilaian poin-poin penilaian itu saklek memang ada standarnya ya. Ada kesesuaian tema dan juga isi pidato, artikulasi dan intonasinya seperti apa, ekspresi juga bahasa tubuhnya seperti apa, dan juga sistematika penyampaian pidatonya dari awal opening, isinya bagaimana sampai akhir. Dan kalau tadi mungkin ada poin yang pertanyaan Ibu Yuliana juga ya tentang sebenarnya bagaimana sih orator yang baik gitu ya. Tentunya dari keempat itu adalah standarnya. Di luar itu kita melihat semangatnya tentu saja ya Ibu ya. Kalau misalnya memang di tahun lalu belum berkesempatan untuk menang, berarti coba digali lagi dari pemenang di tahun lalu gitu ya. Apa sih poin plusnya dia dan kurangnya teman-teman peserta ada di mana gitu. Jadi karena banyaknya poin pembanding itu, kita berusaha untuk fair insya Allah ya Ibu ya, sebagai juri begitu. Jadi eh, kesiapan anak-anaknya saja dipersiapkan gitu. Insya Allah wabarakatuh. kalau teman-teman berkesempatan menang, insya Allah akan dapat Ya, gitu ya. yang kedua Bu, Mbak, eh, yang menang itu kebanyakan sekolahnya sekolah yang unggulan 216, SMP 1. Nah, kami nih sekolah yang sudah ikut berkali-kali ternyata tidak diberi kesempatan untuk menang. Itu bagaimana tuh Mbak? Jadi kami udah pesimis saja, ya pasti dia yang sekolah itu yang menang. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Ibu Yuliana. Mungkin sebelum ke juri yang lainnya, sedikit menambahkan ya. Sebenarnya kita nggak ada tendensi khusus ke sekolah manapun gitu ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya merasa pesimis duluan dengan lawannya, berarti ada yang mesti dipelajari dari lawannya gitu ya Ibu ya. Jadi boleh juga mirroring gitu ya ke teman-teman, misalnya ke lawan yang dirasa cukup kuat itu apa sih kelemahannya dia, apa sih kelebihannya dia, boleh teman-teman pelajari juga gitu sebelum lomba ya, mungkin ya, supaya rasa pesimis, rasa apa nggak apa merasa nggak akan menang itu bisa tersingkirkan gitu. Mungkin dari Mbak Tesara. Ya, selamat siang Ibu. Sebenarnya benar yang dikatakan sama Kak Raisa sebelumnya ya. Sebagai juri kita juga akan berusaha objektif, nggak berpihak pada sekolah atau peserta manapun gitu. Karena di sini saya dan Raisa itu sebagai juri pidato itu kayak ada beberapa komponen kriteria penilaian lah yang harus jadi pegangan kami untuk menilai peserta-peserta besok gitu. Nah, itu aja. Jadi kita berangkat dari situ aja. Apakah mereka mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan materinya dengan baik gitu. Jadi memang tidak ada tendensi untuk kayak apa ya, istilahnya kayak memenangkan sekolah tertentu atau apa gitu. Enggak, karena mungkin secara tidak disadari juga oleh peserta-peserta yang lainnya. Oh ya, maksudnya apa ya? Kayak daripada memikirkan itu gitu, daripada jadi minder duluan atau misalnya jadi nggak pede duluan, lebih baik dipersiapkan lebih baik diri dan materinya gitu. Kayak mungkin sistematika pembawaannya sudah benarkah, ada pembuka, isi atau penutup pidatonya sudah benarkah gitu. Jadi kayak sistematis penyampaian atau orasinya tuh sudah benar atau belum, sudah alurnya sudah benar atau belum gitu. Terus kayak apa ya, kayak untuk mempersiapkan diri tuh jangan sampai gugup, karena kalau gugup pasti pasti bakalan lupa gitu, karena yang akan dipegang sama peserta adalah hanya cue card gitu. Itu sih Bu, jadi memang kami berusaha untuk tidak sama sekali tidak subjektif gitu dalam menilai, jadi benar-benar apa ya, pure, karena kami juga punya pedoman-pedoman, ada komponen-komponen penilaian, jadi kami hanya berpegang pada itu gitu. Jadi mungkin kalau aku boleh menyarankan, lebih baik daripada minder atau misalnya kayak menerka-nerka kenapa ya saya nanti bisa nggak ya saya mengalahkan sekolah ini atau itu gitu. Jadi dipersiapkan aja dengan baik gitu. Mungkin bisa cari di YouTube gimana, banyak kok gitu kiat-kiat supaya eh, berpidato yang baik tuh apa sih, terus ada kriteria penilaian pidato tuh apa saja sih gitu. Itu yang dipersiapkan, yang dipelajari gitu. Insya Allah nanti semoga hasilnya juga baik gitu. Ya, begitu ya Ibu ya. Mungkin menambahkan sedikit apa himbauan mungkin ya buat apa pendamping juga Bapak Ibu guru, mohon izin untuk diberikan afirmasi positif saja kepada teman-teman peserta gitu ya. Jangan sampai merasa pesimis duluan sama lawannya karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di hari itu gitu ya. Persiapkan dengan sebaik-baiknya aja. Tadi betul kata Mbak Tesara. Jadi masukkan ke afirmasi positif aja. Jangan dijadikan itu sebagai satu halangan ya, karena itu juga akan berpengaruh sama mentalnya teman-teman. Kalau udah langsung pesimis duluan gitu ya, oh dia pasti akan menang nih sekolah ini, sekolah unggulan apa segala macam. Enggak, karena di lomba Hanjaba ini kita insya Allah fair ya, nggak memandang dari sekolah mana, tapi pure dari penilaian-penilaian yang sudah sesuai standar dan juga penampilan di hari H. Gitu. Terima kasih Ibu Yuliana pertanyaannya. Sama-sama, terima kasih. Semoga objektif. Terima kasih Ibu, terima kasih Baik. juga penjelasan dari juri. Mudah-mudahan cukup terjawab ya. Betul juga apa yang sudah disampaikan, saya sepakat dengan para dewan juri, terutama untuk lomba pidato, bahwa tidak ada tendensi ke arah kita harus memenangkan sekolah yang unggulan. Juri pun tidak tahu sekolah-sekolah mana di Jakarta Pusat yang merupakan sekolah unggulan. Dan kami dari panitia juga tidak ada intervensi kepada dewan juri. Dewan juri sudah
berusaha untuk memenuhi kriteria penilaian berdasarkan yang sudah ditentukan dan dipedomani nanti. Demikian ya Bapak Ibu. Ada lagi yang lain yang mau Mohon izin, Ibu, ini ditanyakan ada terkait tanya di pidato? kolom komentar. Izin bertanya, apakah saat selesai lomba langsung diumumkan pemenangnya di hari itu juga, atau bagaimanakah teknisnya? Terima kasih. Iya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, saya coba jawab ya. Untuk apresiasi para pemenang Lomba Hanjaba 2024 akan disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2024. Jadi di hari berikutnya ya, nanti diundang para pemenang untuk hadir di apresiasi tanggal 15 jam 1 siang. Nanti akan ada juga selain penyerahan secara simbolis pemenang lomba Hanjaba, juga ada lomba perpustakaan dan lomba menulis. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Baik, ada lagi yang ingin bertanya terkait lomba pidato, atau apakah dirasa sudah cukup jelas? Sepertinya sudah cukup jelas ya, Bu Ime. Sudah tidak ada yang raise hand lagi. Di kolom komentar juga untuk lomba pidato sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Semuanya? Mudah-mudahan jelas. Nanti kalau misalnya ada yang tertinggal, silakan dibuka kembali rekaman video ini di YouTube kami atau berkomunikasi dengan para PIC lomba di grup masing-masing. Terima kasih juga untuk para dewan juri yang sudah hadir pada technical meeting siang hari ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada para guru pendamping siswa dari masing-masing sekolah dan para calon peserta nanti yang akan bertanding di Lomba Hanjaba 2024. Cari referensi sebanyak-banyaknya dan persiapkan diri sematang mungkin seperti apa juga yang sudah saya sampaikan. Ini adalah lomba, pasti sifatnya kompetisi. Tentu semua berharap jadi yang terbaik, tapi jika pun tidak di tahun ini, semoga ini menjadi gerbang awal buat kalian untuk semakin maju lagi, semakin meningkatkan lagi kompetensinya, semakin meningkatkan lagi kualitasnya, semakin meningkatkan lagi kemampuannya untuk bisa mengikuti kesempatan-kesempatan lain di lain waktu. Yang penting bersemangat, yang penting sportivitas, siapkan diri dengan baik, istirahat yang cukup, makan makanan yang baik, dan tentunya nanti di hari H supaya bisa ikut lomba dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, salam dari saya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir acara. Saya pamit undur diri. Jika ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan berkoordinasi lebih lanjut ke masing-masing PIC ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dilancarkan semua acara Hanjaba nanti di tanggal 13 sampai 15 Agustus 2024 dan tidak ada halangan satu apapun. Kami dari panitia undur diri, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hana, boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ime dan para dewan juri yang sudah bergabung untuk membantu menjawab pertanyaan terkait technical meeting hari ini. Baik Bapak Ibu, guru pendamping dan lainnya peserta hari ini, dirasa sudah cukup jelas, maka akan kami tutup acara ini. Apabila Bapak Ibu ada yang tidak mengikuti Zoom, maka tayangan ulang Zoom akan diupload di YouTube kami di Perpustakaan Jakarta Pusat. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung berkoordinasi dengan PJ Lomba masing-masing. Bisa langsung chat di grupnya nanti ya. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Instagram kami, @perpusjkt_pusat, karena nanti akan disampaikan informasi terkait Hanjaba dan kegiatan lainnya secara berkala di sana. Saya, Hana, dan seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama Zoom berlangsung terdapat kesalahan. Semoga acara Hanjaba tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua selalu diberi kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.